Ya, kita hidup dalam masyarakat yang terstruktur, tenang, dan teratur. Tapi bayangkan sejenak jika tirai peradaban dirobek. Bayangkan jika kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari teror paling primal yang pernah kita kenal. Mereka ada di setiap sudut pandang kita, di setiap layar, dan setiap mimpi buruk kita. Nirapan adalah zombie. Selamat datang di The Top List ID, tempat kita menggali misteri terdalam dan fenomena paling ikonik. Hari ini, kita tidak hanya membahas monster fiksi biasa. Kita akan membedah cerminan ketakutan kolektif manusia, makhluk yang berjalan tanpa jiwa, hidup tanpa kehendak, dan hanya dipandu oleh satu naluri, lapar tak terbatas. Selama beberapa menit ke depan, kita akan menelusuri 5 fase evolusi horor ini. Siaplah, karena perjalanan ini mungkin membuat Anda memeriksa kunci pintu rumah Anda. Untuk memahami zombie yang kita kenal sekarang, kita harus mundur jauh-jauh sebelum kamera Romero menyala. Kita harus pergi ke jantung Karibia, ke pulau yang diselimuti misteri dan spiritualitas Haiti. Di sana, dalam praktik keagamaan voodoo yang kompleks, terdapat akar dari legenda ini. Zombie voodoo bukanlah mayat yang bangkit karena virus. Mereka adalah mayat yang tanpa jiwa, dibangkitkan bukan untuk memakan, tapi untuk melayani. Konsep ini sangat politis dan sosial. Zombie di sini adalah metafora kelam perbudakan. Mereka adalah orang-orang yang melalui sihir gelap seorang dukun yang disebut Bokor, kehilangan Tibon Anj, jiwa kecil mereka, dan hanya menyisakan tubuh kosong yang dipaksa bekerja di perkebunan atau ladang. Mereka adalah budak sempurna, tanpa kehendak, tanpa ingatan, dan tanpa rasa sakit. Tapi, adakah basis ilmiahnya? Beberapa penelitian mengarah pada racun. Racun dari ikan buntal, yaitu tetrodotoksin, dapat menyebabkan korban mengalami kondisi mirip koma dengan denyut jantung dan pernapasan yang hampir tidak terdeteksi. Dalam dosis yang tepat, Bokor bisa membuat seseorang terlihat mati, dikuburkan, lalu digali kembali. Korban menderita kerusakan otak karena kurangnya oksigen, mungkin akan berjalan dalam kondisi seperti trans, disorientasi, dan mudah dikendalikan. Sebuah kisah nyata yang lebih mengerikan daripada fiksi. Konsep zombie memasuki dunia barat pertama kali melalui laporan para tentara Amerika yang bertugas di Haiti pada awal abad ke-20 membawa pulang kisah-kisah mengerikan ini. Dan pada tahun 1932, dunia melihat zombie di layar perak untuk pertama kalinya melalui film White Zombie yang menampilkan mayat hidup sebagai budak tanpa pikiran masih terikat pada akar voodoo-nya. Namun pergeseran definisi besar akan segera datang. Dari budak yang dikendalikan, ia akan bermetamorfosis menjadi monster yang tak terkendali, siap untuk melahap seluruh peradaban. Jika Haiti adalah tempat kelahiran mitos, maka Amerika Serikat, khususnya tangan dingin seorang sutradara jenius, adalah tempat kelahiran monster pop culture yang kita takuti hari ini. Tahun 1968, dunia menyaksikan film Night of the Living Dead karya George A. Romero. Ini adalah titik nol zombie modern. Romero melakukan beberapa hal radikal. Dia menghilangkan dukun, dia menghilangkan sihir, dan dia memberikan monster ini satu motif universal, lapar akan daging manusia. Zombie Romero lambat, mudah dikalahkan, tetapi tak terhindarkan. Mereka adalah gelombang pasang tanpa batas. Namun, kejeniusan Romero bukan pada monster itu sendiri. Melalui mayat hidup yang menyerang pusat perbelanjaan di Dawn of the Dead 1978, Romero mengkritik kita. Zombie yang berkeliaran di mall itu hanya mengikuti naluri yang sama saat mereka masih hidup. Konsumerisme tanpa pikiran. Zombie adalah kita tanpa filter. Mayat hidup adalah kritik sosial yang berjalan lambat. Di era 2000-an, genre ini mengalami suntikan adrenalin. Tiba-tiba zombie tidak lagi lambat. Film 28 Days Later 2002 memperkenalkan Infected, manusia yang terinfeksi oleh rage virus, yang membuat mereka menjadi mesin pembunuh yang cepat dan sangat agresif. Zombie beralih dari kiasan perbudakan dan konsumerisme menjadi kiasan pandemi dan teror biologis yang bergerak cepat. Evolusi tidak berhenti. Kita melihat mereka dalam skala epik seperti di World War Z, di mana mereka bergerak seperti tsunami, didorong oleh insting kawanan. Kita melihatnya dalam drama panjang.
melalui serial televisi The Walking Dead, di mana zombie hanyalah latar belakang, dan konflik antar manusialah horor yang sebenarnya. Dan tentu saja, kita tidak bisa mengabaikan fenomena K-zombie. Dari ketegangan politik berlatar dinasti di Kingdom hingga aksi gore yang mendebarkan di Train to Busan, Korea Selatan menyuntikkan drama emosional, aksi yang sangat koreografi, dan sindiran kelas yang tajam ke dalam genre ini. Mereka membuktikan bahwa bahkan monster paling tua pun bisa dihidupkan kembali dengan perspektif baru. Dari budak ritual voodoo hingga infected yang berlari kencang, zombie telah menanggapi ketakutan terdalam dari setiap generasi. Tapi, apa yang membuat monster-monster ini bisa bergerak? Apa dasar fiksi ilmiah di balik kulit dan tulang mereka yang membusuk? Kita akan membedahnya setelah jeda. Tetap di The Top List ID Narasi. Kita telah melihat bagaimana zombie berevolusi secara mitologi dan budaya. Sekarang mari kita tinggalkan fiksi sejenak dan coba menggunakan kacamata ilmuwan. Jika kiamat zombie benar-benar terjadi, apa trigger ilmiah paling masuk akal di baliknya? Dalam sebagian besar narasi, pelakunya adalah virus yang dimodifikasi. Bayangkan varian Super Rabies.Rabies adalah virus nyata yang mengubah perilaku inang menjadi sangat agresif, menyebabkan delirium, dan menghilangkan rasa takut. Jika virus itu dimutasi hingga dapat menyebar melalui cairan tubuh dalam hitungan menit, bukan hari, dan merusak area otak yang mengatur lobus frontal, pusat akal, empati, dan kontrol diri, maka Anda mendapatkan monster yang didorong oleh agresi dan lapar primal. Namun, ada ancaman yang lebih eksotis dan anehnya lebih nyata. Mari kita bicara tentang jamur Cordyceps. Ini adalah jamur parasit nyata yang di alam bekerja dengan menginfeksi serangga seperti semut. Jamur ini akan tumbuh di dalam tubuh inang, mengambil alih sistem sarafnya, dan memaksa semut berjalan ke lokasi yang ideal bagi jamur untuk menyebar, biasanya ke tempat tinggi, di mana ia akan tumbuh keluar dari kepala semut. Dalam fiksi seperti yang digambarkan ikonik dalam The Last of Us, jamur ini melompati batas spesies dan menginfeksi manusia. Ia tidak membangkitkan mayat, tetapi mengubah manusia hidup menjadi monster yang dikendalikan oleh jamur, mencari korban baru untuk disebarkan. Poin narasi jamur Cordyceps sungguh ada, walau saat ini hanya mengancam serangga. Tapi, ide bahwa alam dapat menciptakan monster yang lebih efisien daripada laboratorium fiksi itu sangat mengerikan. Terlepas dari penyebabnya, virus atau jamur, semua kisah zombie menyetujui satu kelemahan universal. Karena fungsi tubuh mayat hidup biasanya mati atau rusak parah, pusat saraf yang tersisa untuk menggerakkan mereka berada di otak. Itulah mengapa serangan yang efektif selalu menargetkan kepala. Hancurkan otak dan Anda matikan mesin kematian itu. Sains fiksi ini mengajarkan kita satu hal. Ketakutan kita terhadap zombie adalah ketakutan kita terhadap kehilangan diri sendiri. Kehilangan akal dan hanya menyisakan naluri paling dasar. Genre zombie adalah kanvas luas yang penuh karya agung. Untuk The Top List kali ini, kami merangkum 5 kisah mayat hidup yang tidak hanya menghibur, tetapi benar-benar mengubah cara kita memandang kiamat. Di posisi nomor 5, kita tempatkan Dawn of the Dead, baik versi tahun 1928 maupun remake 2004. Film ini melahirkan setting apokaliptik paling ikonik, pusat perbelanjaan. Mereka mengkritik kita yang mati-matian mempertahankan gaya hidup materialistis, bahkan di tengah kehancuran total. Nomor 4 adalah Train to Busan. Film ini membuktikan bahwa horor zombie dapat seefektif drama yang paling mengharukan. Menempatkan teror mayat hidup di dalam ruang sempit. Kereta yang bergerak kencang, ia memaksa kita melihat pengorbanan, kepengecutan, dan kepahlawanan dalam waktu nyata dan sempit. Melompat ke nomor 3, kita punya The Last of Us. Baik game maupun serialnya, kisah ini adalah game changer. Mereka membuang klis virus dan memperkenalkan ancaman Cordyceps yang berbasis biologi nyata. Kisah ini bukan tentang melawan infected, melainkan tentang seberapa jauh Anda akan pergi untuk melindungi cinta Anda di dunia yang sudah tidak lagi waras. Di nomor 2, tidak ada yang lebih berpengaruh dalam pop culture modern selain The Walking Dead. Selama 1 dekade lebih, TWD mendefinisikan kiamat zombie di televisi. Mereka kita mengambil Walker, sebutan mereka untuk zombie, dan menempatkannya di belakang panggung. The real monster di sini adalah manusia lain. Kelompok penyintas, konflik moral, dan pertanyaan tentang etika di dunia tanpa hukum. Dan di nomor 1, tentu saja kita kembali pada bapak genre Night of the Living Dead 1967. Film low budget ini adalah cetak biru abadi.
Tanpa film ini tidak akan ada Dawn of the Dead, tidak ada Resident Evil, dan tidak ada The Walking Dead. Ini adalah monumen abadi yang membuktikan bahwa monster paling sederhana pun bisa menyampaikan kritik sosial yang paling mendalam. Dari voodoo hingga virus, kita telah melihat semua aspek dari monster ini. Tapi bagaimana jika? Bagaimana jika suatu pagi Anda bangun dan dunia yang Anda kenal telah hilang? Para ahli fiksi telah menyusun aturan bertahan hidup yang harus Anda ingat. Aturan emas pertama, kardio, berlari lebih penting daripada bertarung. Kedua, senjata tumpul adalah sahabat terbaik Anda. Pisau atau palu tidak akan kehabisan amunisi dan minim risiko menarik perhatian. Ketiga, tahu di mana harus menyerang. Selalu kepala, dan yang terpenting, jangan pernah percaya orang asing. Dalam kiamat zombie, orang yang hidup seringkali lebih berbahaya daripada mayat yang berjalan. Intinya kisah zombie adalah cermin. Setiap generasi menciptakan zombie yang mencerminkan ketakutan terbesarnya, ketakutan terhadap penyakit tak tersembuhkan, ketakutan akan keruntuhan sosial, ketakutan akan kehilangan kemanusiaan kita. Zombie adalah metafora yang kuat. Mereka memaksa kita bertanya, siapa kita ketika peradaban hilang? Terima kasih telah menonton The Top List ID Narasi. Menurut Anda, fiksi zombie mana yang paling mendekati kenyataan? Tuliskan komentar Anda di bawah, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kajian mendalam lainnya. Sampai jumpa di daftar teratas berikutnya.